Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada, saya undang semua kita bangkit berdiri bersama. Dengan penuh sukacita kita datang di hadapan Tuhan dan kita tundukkan kepala kita bersama. Bapa, kami bersyukur, kami tahu Engkau Allah ada bersama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami menaikkan, kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita dengan pujian ini kita naikkan hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin, amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan pujian dan penuh ucapan syukur kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi dalam hidupku, terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup, nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur, oh, ku bersyukur, ku bersyukur, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku syukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
buat kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lagi katakan, kami bersyukur, ku bersyukur. Oh Jesus, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan semua Dia. Terima kasih, kami bersyukur kasih setia-Mu, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan kasih setia-Mu, kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan, kasih-Mu kekal selamanya, anugerah-Mu kami bersyukur, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu kami bersyukur. Oh, tiada layak seperti-Mu, Kau terhebat Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami tinggikan Kau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, Kau terhebat. Terima kasih. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau terhebat, tiada yang seperti-Mu, Kau ajaib Tuhan, kami bersyukur. Kau melimpahkan segalanya bagi kami. Layak dipuji di sama-sama dengan pujian ini. Dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terbu. Sama-sama katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Serukan sekali lagi, sama-sama katakan layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar.
besar, namamu besar, terbun, namamu besar, namamu besar, termulia. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang terhebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Karena Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Katakan sama-sama, Allah itu baik. Amin, amin, amin. Katakan sama-sama, God is good all the time. Amin, saudaraku. Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta, mana mungkin kau berkata Yesus baik. Baru saja saya divonis oleh dokter ketika saya hidup enak dan saya sedang menikmati suasana yang paling berbahagia. Rupanya saya divonis oleh satu penyakit yang sangat berat. Mungkin sebagian berkata, sementara saudara setting semua hidup saya dengan indah, ada masalah-masalah yang membuat saudara sepertinya tanya, Tuhan kenapa semuanya itu terjadi? Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta, mana mungkin kau berkata bahwa Tuhan itu baik? Saya enak-enaknya pacaran lagi, indah-indahnya romantis bersama dengan kekasih saya, dan dia bilang you and me and kita putus sampai di sini karena kita tidak cocok. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, di minggu yang lalu saya ambilkan satu statement yang sangat menarik, yaitu siapapun kita, dimanapun kita berada, kalau diizinkan menghadapi suffering, menghadapi penderitaan, situasi yang tidak enak sekalipun, saudaraku, ada next level. Selanjutnya ketika kita menghadapi masalah pergumulan, saudaraku, saudara sedang ditunggu oleh yang namanya mujizat. Katakan sama-sama, mujizat. Dan selanjutnya, ditunggu selanjutnya setelah mengalami mujizat, saudara mengalami kemuliaan dan nama Tuhan dipermuliakan. Don't worry, be happy. Artinya kalau hari ini saudara dihadapkan dalam situasi yang tidak enak sekalipun, penderitaan, suffering, kesulitan, Allah sedang menyiapkan saudara mujizat Allah yang besar. Dan selanjutnya kemuliaannya dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Ada satu lagu yang sangat menarik kita nyanyikan bersama-sama. Karena bulan ini kita membahas tentang be like Christ, menjadi sama seperti Yesus. Bagi-bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Yes. Berikan ku hati seperti hatimu. Amin. Yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Jesus. Berikan ku mata seperti matamu yang memandang di sekelilingku. Amin. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku sama-sama. Berikan ku hatimu. Datanglah kerajaanmu di tengah-tengah kami Tuhan. Sementara kebenaran firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, kami percaya ada pertolongan Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan. Kami percaya suffering menuju miracle, mujizat, dan menuju kemuliaan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa minggu-minggu ini, waktu-waktu ini, bulan-bulan ini, hari-hari ini, menit-menit ini, kami terus mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Karena kami percaya mujizat dan anugerahnya masih bisa terjadi. Kami bersyukur hari ini, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang ada di Sumba khususnya, yang ada di Flores, yang ada di Sidoarjo, Surabaya, Lombok, Bali, bahkan Jakarta, Singapura, Malaysia, Taiwan, yang setia mengikuti program ini, terus diberkati. Terima kasih, mereka melihat keajaiban, melihat kedahsyatan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Senang sekali berjumpa dengan saudara.
Karena saya percaya seberapa banyak yang Tuhan masih terus menyertai hidup saudara. Saya mau bagikan buat saudara, apapun masalah saudara, apapun kesulitan saudara, apapun problem saudara, yang penting Tuhan menyertai saya, menyertai kita semua. Tepuk dada saudara, Tuhan menyertai saya. God with us, Immanuel, Allah menyertai setiap kita. Yang setuju katakan, so pasti artinya apa? Kalau Tuhan menyertai, saya percaya dan saya yakin kalau Tuhan menyertai, Tuhan pasti melakukan sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik. Dan doa saya, saudara dan saya menjadi sama seperti Kristus. Be like Jesus. Sama seperti Kristus. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saya bacakan buat saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, maksudnya di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini begitu powerful yang menunjukkan, yang membawa saudara dan saya untuk mengerti tujuan kita. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana. Saudaraku, membawa saudara dan saya untuk dibawa kepada tujuan ilahi, dibawa untuk satu tujuan yang besar, yang bukan hanya lahir, bukan hanya hidup, bukan hanya menikah, bukan hanya punya anak, bukan hanya bekerja dan sebagainya, dan akhirnya koid, saudaraku. No, coba lihat ini sangat luar biasa. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, kata ini powerful, ia wajib hidup sama. Kata wajib itu, saudaraku, sangat dasar. Apelo, yang artinya berhutang atau bersalah. Artinya apa? Jika saudara tidak hidup di dalam Kristus, ini hukumnya wajib. Firman Tuhan, jika saudara berkata aku percaya Yesus, aku mengenal Yesus, aku hidup untuk Yesus, dan aku mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara hukumnya wajib ketika saudara hidup di dalam Kristus. Karena apa? Kalau tidak kita lakukan, sama identik dengan kita berhutang atau bersalah. Artinya apa? Hutang harus dibayar. Artinya ayat ini mengerucut bermuara untuk saudara dan saya. Wajib, harus, titik. Tidak boleh tidak, harus sama seperti Kristus. Tapi yang kedua kata teladan. Kata yang dipakai adalah podeikma. Artinya gini, saudara dan saya ini adalah diciptakan punya pola, menjadi salinan tiruannya Tuhan. Menjadi gambaran dan modelnya Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudara dan saya seharusnya ketika saudara bertemu dengan orang, bergaul dengan orang, membangun bisnis dengan orang lain, membangun komunitas dengan orang lain, saudara berkata, ini orang ciamik banget, ini orang luar biasa. Saya merasakan buah-buah roh, dia sama seperti ada Tuhan dalam hidupnya. Nah pertanyaannya ketika ketemu orang, apakah orang berkata, responnya berkata, saya ketemu Tuhan melihat dia bercerita, saya ketemu Tuhan ketika jalan sama-sama, atau dibalik, saya ketemu hantu. Seharusnya saudara dan saya, orang berkomentar, saya ketemu Tuhan lewat buah-buah roh. Yang apa dia sampaikan. Satu saat saya pergi ke Jakarta, melayani di Jakarta, dijemput oleh seorang anak muda pengusaha. Dia mulai cerita tentang bisnisnya, bagaimana di tengah-tengahnya kekhawatiran, di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengahnya pokoknya impossible. So, saudaraku, apa yang terjadi? Dia banyak Tuhan selalu kirimkan orang-orang yang tepat. Amin. Dikirimkan oleh orang-orang yang tepat. Dan saya bilang, kamu keren banget. Kamu, saya diberkati dengan cara bisnismu. Saudaraku, oleh karena itu di bagian doa pengerja kemarin, semua pendeta-pendeta di Sumba yang di bawah Rock Ministry, saya bagikan mereka bahwa di akhir zaman ada yang namanya All Saint Movement. Semua orang kudus dipakai oleh Tuhan. Artinya apa?
Kalau pengusaha hidupnya kudus, dia akan dipakai Tuhan dahsyat. Kalau PNS hidupnya kudus, akan dipakai oleh Allah di akhir zaman. Kalau anak-anak sekolah hidupnya kudus, akan dipakai oleh Allah dalam kebangunan rohani. Revival akan terjadi di Pulau Sumba dan gereja-gereja Tuhan. Namun kalaupun jadi pendeta, tapi hidupnya tidak kudus, selamat malam. Haleluya. Bapak-bapak saudaraku, be like Christ. Saudaraku, kita, saudara pernah dengar ini ya, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Saudara setuju? Kalau setuju tulis di komentar saudara di YouTube maupun Facebook. Saya akan sama seperti yang kita sembah. Kalau saudara dan saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, I exalt thee, I exalt thee. Oh Lord, artinya hidup seperti Yesus, nilai-nilai seperti Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan, membenci apa yang Yesus benci, berpikir, berperasaan seperti Yesus. Makanya lagu yang kita nyanyikan tadi, berikanku hati, berikanku mata, dan semuanya seperti Kristus. Katakan sama-sama, aku mau sama seperti Kristus. Amin. Saudaraku, sangat luar biasa buat saudara dan saya bahwa hidup ini tujuannya bukan hanya kita diberkati, bukan hanya kita kaya, bukan hanya kita sukses. Namun saudaraku, yang terpenting ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya, dan kita bilang ketika engkau di dalam Kristus, be like Christ. Kita mesti sama seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya belum bisa pendeta untuk mengampuni. Lakukan yang seperti Yesus lakukan. Mengampuni, forgiveness, itu terjadi dalam seluruh tingkah laku dan kehidupan. Tapi dia mengecewakan. No. Alasannya apapun juga. Ketika saudara dan saya mau, saudara posisinya benar atau tidak, mengampuni lebih sungguh. Enak aja pendeta, yes. Haleluya. Nah, saudara benar. Saudara pernah enggak pernyataan ini? Loh, enggak taunya suami istri kok mirip ya? Saudaraku, suami istri wajahnya kok bisa mirip kalau sudah menikah begitu lama? Coba saudara cek. Wajah saudara dengan istri saudara mirip enggak atau juga sebaliknya? Sekalipun mungkin yang satu Cungkoren, yang satu Iniren, yang satu Horen, yang satu Jawa, yang satu Batak, yang Batak, yang Manado dan sebagainya. Saudaraku, kadang-kala ini terjadi sering. Ya ampun, miripnya. Ada tiga penjelasan logis tentang penelitian psikologis. Yang pertama, semakin sering pasangan menghabiskan waktu bersama-sama, semakin mirip mereka satu sama lain. Hal ini karena kebiasaan mereka saling menyatu dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi rupanya teori psikologis menggarisbawahi bahwa kalau orang itu suami istri lama-kelamaan, saudaraku, sudah punya anak 2, 3, semakin mirip. Yes, kita setuju. Makanya di bagian bawah itu tulisan kuning saya sampaikan. Yang pertama, makin sering bersama-sama, makin mirip satu sama lain. Setuju enggak saudaraku? Yang setuju katakan ya. Yang kedua, biasanya orang memilih jodoh, memilih pasangan, maksud saya, dari awal memang mencari yang mirip-mirip. Pak Emu mirip Dewi, Dewi mirip Pak Emu, sekalipun rote sama Sumba. Pak Engki mirip Ibu Vince, sekalipun rote sama Sabu. Biasanya yang mirip-mirip saudaraku, hobinya sama, misalnya pelihara kuda, hobinya apa, naik sepeda. Yang mirip-mirip, enggak tahu cocok loh saya Pak Pendeta misalnya gitu. Tapi yang ketiga, emosi yang dirasa bisa mengubah karakter wajah. Setuju saudara dengan saya? Jadi emosi yang dirasa bisa mengubah karakter wajah. Ini kelihatan mustahil. Coba lihat ini saudara, gambar ini. Nah saudaraku, otot-otot tubuh bisa berkembangnya atau berubah sesuai dengan kegunaannya. Coba lihat. Pasangan yang sering tertawa bersama-sama, nonton Don Warkop, Dono Kasino Hindro, nonton Lapor Pak, akan memiliki pola kerutan yang sama di wajahnya. Coba,
Yang kedua, kalau sama-sama suka mengobrol, suami istri kan tidak mungkin video call terus, LDR misalnya. Oh, kami masih LDR Pak, Bu, Pak, Nona, Ina, Kakak, Koko, Adik. Yang dekat aja, apa namanya itu, tidak setia, apalagi yang LDR katanya anak-anak muda seperti itu. Kalau sama-sama suka mengobrol, maka struktur pipinya akan ikut berubah. Coba tengok kanan kiri, wajah istri saudara atau suami saudara. Emosi yang kita rasakan setiap hari bersama-sama pasangan tercinta akan berpengaruh atas ekspresi wajah yang terpancar. Yang keempat, saudaraku, baik itu emosi, marah, stres, cemas maupun bahagia, semua itu membuat aura wajah kita berbeda. Ini keren banget. Makanya saudaraku, rupanya kebersamaan, guyon bersama, ketawa bersama, berdoa bersama, secara hukum psikologis katanya bisa itu, karena kalau ketawa sama-sama bisa membentuk karakter wajah kita. Coba believe or not, percaya atau tidak, coba praktekkan saudara. Yang sudah menikah 10, 20, 30 tahun, kok bisa mirip gitu saudara. Itu teori psikologis. Dan saya sering dapat pernyataan itu tentang kebenarannya ya kita uji sama-sama. Tapi kalau ketemu orang yang mirip, yaitu yang menggarisbawahi. Haleluya. Makanya kalau seperti itu seharusnya saudara, Amsal 3:20 seharusnya saudara suka bergumul, bertemu, bergaul dengan orang-orang yang suka ketawa, yang suka tersenyum, yang positive thinking, yang takut akan Tuhan. Saudaraku, Amsal mengingatkan kepada kita, saudaraku, hati-hati dengan pergaulan, saudaraku. Jangan merasa kita kuat. Amsal 13:20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bertemu dengan orang bebal menjadi malang. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya mengusulkan di acara yang sangat istimewa ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bergaulah dengan orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Itu akan transfer. Kalau kita bergaul dengan tukang gosip, saudaraku itu loh, Pak Wahyu, saudaraku, saudara sama akan jadi tukang gosip. Kalau saudara bergaul dengan orang yang punya umat yang kuat, saudara berkata apapun masalahnya kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Saudara amin, pulang ke rumah juga amin, saudara sendirian juga amin, karena saudara bergaul dengan orang yang tepat. Tapi kalau orang bergaul dengan pecundang yang suka menggerutu, saya beberapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan sebuah pergaulan. Saya punya teman berada di satu kota Kalimantan. Saudaraku, keluarganya romantis, punya anak 2 dan semuanya sangat luar biasa. Satu saat suaminya pamit, "Mah, saya akan nemani teman saya di night club." Istrinya bilang, "Hati-hati Pak, supaya Papa hati-hati dan sungguh-sungguh, karena belum tentu kuat." "Oh, saya kuat Mama." Akhirnya saudara, karena merasa kuat hati-hati, akhirnya setiap malam setiap pergi ke night club, ke tempat kebelet pipis, papa bolo-bolo gitu saudara, ke tempat-tempat yang seperti itu sampai hari ini melalang buana dan mengena. Basically dia adalah sekolah pendeta bersama dengan saya. Hati-hati, jangan merasa kuat. Jangan merasa kita hebat, kecuali kuat karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, kamu kuat, kamu bisa karena Tuhan. Jadi bergaulah dengan orang yang bersuka cita, maka apapun yang terjadi saudara bersuka cita, dalam keadaan sendiri pun juga bersuka cita. Amin, 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 amin. Rupanya bisa transfer dalam hidup kita ketika kita bergaul dengan siapa di orang lain itu. Nah, pertanyaannya buat saudara dan saya, how be like Christ? Bagaimana bisa menjadi sama seperti Kristus? Yang pertama adalah be like Jesus, mati seperti Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, di dalam 2 Korintus 5:17, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama, untuk bisa sama seperti Kristus, be like Jesus. How to be like Jesus? Bagaimana bisa sama seperti Kristus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus mati seperti Yesus. Bukan mati, saudaraku,
mati gitu di atas kayu salib, bukan. Saudara tahu survei membuktikan kenapa kita perlu mati seperti Kristus. Seorang ahli riset namanya Josh Barna, pakar-pakar riset yang hebat, menunjukkan bahwa, saudara jangan kaget, karakter orang Kristen ternyata ditemukan hanya sedikit lebih baik dibandingkan orang yang tidak percaya. Keren kan? Jadi rupanya saudaraku, survei Josh Barna membuktikan bahwa orang-orang sebaiknya lebih sedikit kinciana. Makanya perlu supaya menjadi sama seperti Kristus, bukan hanya Kristen. Saya katakan the Christian not religion. Kekristenan bukan sekedar agama, namun perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak Kristen hanya KTP-nya, SIM-nya Kristen dan semuanya. Tapi saudaraku harus be like Jesus. Harus mati sama seperti Kristus. Harus berjumpa dengan Kristus. Mengalami Yesus, mengalami kasih, kuasa dan kebenaran seperti Kristus. Jadi jangan bangga, saya bilang anak-anak saya, jangan bangga kalau papamu pendeta. Jangan bangga kalau opa omamu majelis satu gereja. Jangan bangga kalau orang tuamu Kristen dan melayani Tuhan. Saudaraku, belum tentu anaknya mengalami perjumpaan. Oleh karena saya ingatkan sebagai hamba Allah, be like Jesus. Saudara, seharusnya kita berjumpa dengan Yesus. Ada banyak orang yang belum berjumpa dengan Yesus. Sehingga saudaraku istilahnya tobatnya tomat, saudaraku. Gampang kumat kembali. Tobatnya kumat. Saudaraku, dalam 1 Korintus 9:27 dikatakan, tetapi rupanya untuk di like Jesus, untuk mati seperti Yesus, hidup kita ini perlu dilatih. Karena kadang-kala kecenderungan daging kita ini terus, saudaraku, maunya berdosa. Kecuali yang hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku, rupanya untuk segala sesuatu menjadi habit, kebiasaan. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan kepada orang lain, jangan aku ditolak. Sahabat Kristus, kita ini perlu dilatih. Ibadah perlu dilatih, doa perlu dilatih, hidup mematikan daging perlu dilatih. Dua hal yang dilakukan oleh Paulus, saudaraku. Kata melatih tubuh, artinya I beat my body, menggembleng di diri sendiri dengan disiplin. Yang kedua, sangat keras seperti petinju yang menghajar tubuhnya sendiri. Tetapi yang ketiga adalah menguasai seluruh, make it my slave. Jadi menguasai seluruhnya. Sahabat Kristus, dulu ketika saya masih sekolah pendeta, sekolah Alkitab, saya pernah melihat dan kemudian saya terus melayani, dan saya melihat kesaksian dari Rudi Hartono, pemain bulu tangkis terkenal dan kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Saudaraku, rupanya sangat bagus. Orang tuanya melatih untuk menjadi seorang pemenang. Wah, saudara, dilatih latihan, bahkan kalau tidak salah dikasih rotan untuk bisa ini. Rupanya perlu dilatih. Segala sesuatu perlu dilatih menjadi sebuah habit dalam hidup kita. Saya punya teman, kenalan dia, ketika saya berkhotbah di acara pemberkatan nikah, saya turun dari mimbar, dia berkata, pastor, saya ini punya habit yang bagus, punya kebiasaan. Pertamanya sulit, setiap saya mau tidur, kita ciuman bibir sama istri saya. Artinya bicara masalah pengampunan dan semuanya diselesaikan. Saya bilang, good brother. Kenapa, saudara? Menjadi satu kebiasaan. Alkitab berkata jangan menyimpan kesalahan sampai matahari terbenam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya istri, yang punya suami, coba praktekkan. Sebelum tidur, mama, papa, I love you. Pasti lebih keren. Tapi yang tidak punya istri ya jangan ikut-ikutan. Cium tembok, saudara, cium tiang. Nah, saudaraku, rupanya segala sesuatu perlu dilatih. Saya pernah membagikan satu buku yang tidak salah ditulis oleh dari orang dari Malaysia. Dia berkata bahwa ketika saudara dimulai dari tidak bisa apa-apa, 10.000 kali kita melakukan terus menerus dengan sungguh-sungguh akan menjadi ahli. Misalnya ketika saudara kita tidak biasa marketing, saudara latihan, saudara sungguh-sungguh, saudara praktekkan 10.000 kali menjadi ahli. Juga demikian juga menyembah, menyelatih, dan juga saudaraku be like Jesus.
Kita mati bersama. Melatih dirinya untuk menahan terhadap dosa. Untuk berkata tidak. Seperti apa yang dikatakan Sadrak, Meshak, Abednego. Dia berkata, seandainya Tuhanku tidak bisa menolong. Seandainya Tuhanku bisa menolong, dia akan menolong. Dan seandainya dia tidak menolong, saya tetap akan percaya kepada Tuhan. Menjadi dilatih hidup kita. Saudaraku. Katakan sama-sama, saya perlu latihan, tidak otomatis. Amin. Haleluya. Nah, Bapak saudaraku, Alkitab berkata dengan jelas, Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Coba ganti nama saudara, kata aku. Namun wahyu hidup, tetapi bukan lagi wahyu sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Yang setuju katakan. Artinya apa? Kita tidak punya hak lagi. Bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saya. Saudaraku, kadangkala saya satu saat kalau kita menegur orang, jangan gunakan uangmu untuk mabuk. Jangan guna uang untuk merokok misalnya. Orang bisa jawab aja, ini uang gua, kerja keras gua mau bikin apa juga terserah gua. Emang lu pikir gua pikirin. Saudaraku, ayat tadi sangat luar biasa. Kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Sekalipun kita dikasih free will, hak bebas. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, hai Adam dan Hawa. Semua Adam berbicara kepada Adam, hai Adam, semua buah di taman ini boleh kau makan, hanya satu yang tidak boleh kau makan, pengetahuan baik dan buruk. Saudara, Tuhan memberikan free will atas kita. Saudara diberkati, saudara mau pergi kemana saya buat apa saja, mau judi di mana saya buat, saudara mau untuk menabur untuk gereja, untuk menabur pembangunan gereja, ya monggo terserah. Saudaraku, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Saudaraku, sengaja saya tampilkan ini adalah korban COVID-19. Orang sudah mati. Saudaraku, kan ironis. Kalau orang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kau kubaptiskan. Manusia lama sudah berlalu, yang baru sudah sedang dibaptis. Baptis apapun juga, mau percikan dan sebagainya, baptis selam dan sebagainya, atau di sungai Yordan. Tapi kan aneh, kita ini sudah mati. Ada enggak saudaraku sejarah? Orang mati berkata, orang mati masih ada enggak? Orang mati masih emosi. Tali 2 misalnya, sakit-sakit, itu belum mati. Saya gambarkan, mengajak saudara lihat gambaran yang ada di slide saudara. Saudara dan saya sesungguhnya sudah mati bagi diri sendiri, tidak punya hak lagi, tidak punya hak komplain. Tuhan, kenapa kok bisa terjadi? Tuhan, kenapa ada masalah? Tuhan, kenapa saya punya hutang? Tuhan, kenapa saya menikah dengan dia? No, saudaraku, hidupku bukan aku lagi, melainkan apa? Kristus yang ada. Tidak berhak komplain, tidak berhak marah, hanya bisa berkata, not good idea, but God idea. Bukan rencanaku yang jadi, tapi rencana God idea, rencananya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, rahasia dari sebuah multiplikasi, the secret of multiplication, Yohanes 12:24. Aku berkata kepadamu, ini dalam banyak perkara, bisnis, usaha, pekerjaan, pertumbuhan rohani, pertumbuhan jasmani dan semuanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang setuju katakan amin. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat Kristus, rahasia mengalami pelipat gandaan hanya kita jatuh mati di dalam Tuhan sehingga mengalami pelipat gandaan. Coba biji. Di rumah saya diberkati satu rumah yang halamannya saya buat luas, namanya BTN, Berkat Tuhan Nyata. Dulu saya kesingkat BTN, Berkat Tuhan Nyasar.
rupanya berkatnya nyasar-nyasar. Sekarang saya rubah BTN, berkat Tuhan nyata. Kamsia Ko Stephen untuk berkatnya yang sekarang ada di Sidoarjo. Dan rumah itu sangat menyenangkan buat saya dan keluarga semuanya di rumah. Nah saudaraku, ada satu tanaman yang tidak kita kehendaki, namanya bunga matahari di pojok satu ruang tamu, di pojok kamar tamu. Jadi bunga matahari saudaraku, dia tumbuh mati, tumbuh. Ketika dia mati saudaraku, rontok, tumbuh karena sinar matahari sudah kering. Tumbuhnya semakin banyak. Balik lagi setiap season, setiap musim dia tumbuh dengan sendirinya. Saudara. Ketika dia mati, kena terik, dan gua mati jatuh ke tanah. Dan dia tumbuhnya semakin lebat. Di tempat saya tinggal itu bagus. Kita makan semangka, kita keluarkan Pak Enggi. Di situ semangka bisa tumbuh. Ada lagunya Kus Plus itu apa? Tanah kita, tanah surga. Gimana Pak Enggi? Bukan lautan, tapi kolam susu. Terus? Kain dan jahil cukup menghidupimu. Lupa semua karena kita sudah berbuat. Haleluya. Jadi saudaraku harus mati supaya ngalami, makanya di like Jesus. Kalau pengen mengalami pertumbuhan, perubahan, matilah bagi diri sendiri dan Kristus yang ada di dalam diri kita. Tetapi yang kedua, how to be like Jesus. Bagaimana kita bisa sama seperti Kristus. Yang kedua adalah reason like Jesus. Bangkit bersama dengan Yesus. Kata ini sering saya sebut di khotbah-khotbah di acara Paskah. Kata bangkit adalah anistemi, pindah posisi, anastasia, bangkit dari kembali. Yang kuhendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua adalah bangkit bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita pernah gagal. Tokoh-tokoh yang hebat, misalnya saudaraku yang dikasih Thomas Alva Edison, ada lagi pemain bola dia gagal ulang kali, ada semuanya AFC gagal berulang kali. Tapi saudaraku, Allah bukan merencanakan kegagalan. Tapi coba lihat Amsal 24, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yang lagunya tidak sampai tergeletak itu gimana? Haleluya. Ya Tuhan. Oh bukan. Jadi saudaraku, kita diizinkan Tuhan gagal. Dan bukan gagal selamanya. Ada satu istilah bahwa apa itu namanya saudaraku? Gagal adalah satu proses karena kesuksesan yang tertunda. Setuju dengan saya? Kalau saudara sedang mendengarkan program ini, saudaraku, ada banyak yang kami layani. Orang-orang yang gagal dalam bisnis. 25 tahun ada salah satu diaken kami. Di Bali gagal, di Malang gagal. Ketika di Sumba memulai dengan Tuhan. Sekarang haya, diberkati berlimpah-limpah. Dan banyak orang, saudaraku. Dulu ada yang gagal cinta, sekarang sudah punya anak 3. Keren banget. Nah saudaraku, yang kedua harus bangkit. Kegagalan boleh ada. Satu lagu yang sering saya ungkapkan. Gagal dan gagal lagi. Apa yang engkau cari. Ada seorang namanya Theodore Roosevelt. Dia berkata, satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa saja. Bagaimana bisa bangkit dari kegagalan? Lupakan kegagalan. Jangan terus melihat ke belakang. Fokus ke depan, percaya Tuhan bersamamu. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau saudara hari ini sahabat Kristus, engkau sedang mengalami kegagalan banyak hal. Kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam cinta, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan apa saja saudaraku. Anda tepat ketemu Yesus. Karena Yesus yang sanggup merubah semua kegagalan saudaraku. Persoalannya bukan berapa banyak Anda jatuh, berapa banyak Anda gagal. Jawabannya adalah berapa kali Anda bangkit dari sebuah kegagalan. Amin. Josh Meyer Ministry. Orang yang gagal. Akhirnya ketika invite Jesus, undang Yesus, ngalami kesuksesan. Dan dipakai Tuhan dahsyat. Amin. Makanya saya buat di depan adalah never give up. Arti kata never adalah tidak pernah. Give up adalah menyerah.
juga diartikan dengan kata surrender, menyerah. Saudaraku, kata quit, meninggalkan sesuatu yang dikerjakan atau diperjuangkan. Makanya never give up artinya sonde, pernah menyerah. Penekanan kata ini adalah bentuk lain adalah don't ever give up. Menekankan pada don't give up artinya apa? Saudara boleh jatuh berulang kali. Saudara boleh gagal 1000 kali. Saudaraku, ulang kali bahkan ratusan kali. Jawabannya saudara, sementara saudara tidak menyerah dan saudara bangkit lagi, mujizat masih ada. Yang setuju katakan amin. Sehingga Ayub bisa berkata, di tengah-tengah penderitaan, kesulitan dan semuanya, keuangan, anak-anak, rumah tangga dan semuanya, akhirnya Ayub bisa berkata dalam pasal 42 ke atas, khususnya ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Satu pernyataan dari Bapak tua, nanti mungkin kalau saya tuanya seperti ini, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. You are never too old. Anda tidak terlalu tua untuk membuat rencana dan mimpi-mimpi baru. Katakan sama-sama, belum terlambat. You are never too old. Tidak terlalu tua, tidak terlambat, tidak kaset, saudaraku, untuk membuat rencana-rencana besar, bahkan mimpi-mimpimu. Yang setuju katakan amin. Suatu saat saya yang kesekian kali di Taiwan, ada satu pemandangan ketika saya di tempat pembelanjaan, di kayak apa itu, jual-jual ruko-ruko dan sebagainya. Apa yang saya lihat? Orang-orang sudah umur 80 tahun. Saudaraku, sudah 84 tahun, ada 82, ada 80. Saudaraku, ada yang dampingi saya berkata, woman cintung, woman, ini homa ya, saudara, dia tanya. Rupanya umurnya sudah 80-an ke atas. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia tanya, kenapa dia kerja usia? Karena dia merasa kalau kalau dia tidak bekerja, rasa tidak berguna di Taiwan. Makanya saya bilang sama jemaat-jemaat, ibu saya juga berkata, umurnya baru 70, dia berkata, Bu, jangan merasa tua. Kalau orang berpikir merasa tua, orang semua berkata kaweda, tidak sonde buat apa-apa lagi karena merasa tua, sudah pensiun, tidak berguna. Saudara, ada jemaat yang setiap minggu saya salaman, jadi terima tamu, saya jadi aster, bilang, Pak, saya ini sudah tua dan rambut putih, dan kalau Tuhan mau panggil, stop sih, belum waktunya. Saya bilang, saudaraku, belum terlalu tua, belum tua untuk membuat rencana yang indah, rencana yang hebat, dan mimpi-mimpi yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Katakan sebelah kiri, belum terlambat. Belum terlalu tua. Saya aja masih berpikir masih seperti pemuda terus. Di beberapa toko saya datang ke toko roti dan semuanya, kakak mau pilih yang mana kak? Haleluya. Jadi bersyukurlah. Yang terakhir, selain di like Jesus, untuk bisa sama seperti Yesus, yang pertama kita harus mati seperti Yesus, yang kedua kita harus bangkit seperti Yesus, tetapi yang ketiga, yang terakhir, saudara mesti living like Jesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah cuan, adalah keuntungan. Jadi yang ketiga, saudara dan saya harus hidup seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran. 2, perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, yang walaupun keren, dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dalam apa? Pelayanannya, dalam kasihnya, dan dalam kesabarannya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, rupanya
saudaraku, menaruh pikiran yang ada di dalam Kristus untuk hidup bersama seperti Yesus. Amin. Gampang mengampuni, gampang memaafkan, gampang memberkati, dan semuanya, saudaraku, pelayanannya, kesabarannya seperti Yesus. Kita mengampuni harus berapa kali? Tidak bisa, pendeta. Kalau urusan mengampuni itu bukan urusan saya. Kalau urusan saya pokoknya sampai saya mati saya tidak akan bisa mengampuni lagi, pendeta. No. Kakak, sadar ketika kita tidak mengampuni, Allah sedang menutup kuasa-kuasa kegelapan sedang menutup karya Allah yang seharusnya terjadi. Terobosan persoalan ditutup. Oleh karena itu saudaraku, mengampuni harus berapa kali? Saudara pendeta, saya tidak salah, serius, sumpah saya tidak salah, sekalipun tidak boleh bersumpah. Mengampuni 70 kali 7 kali 7, unlimited. Mungkin saudara berkata, pendeta gampang berkata seperti itu, tapi disakiti hati saya. Di depan mata saya dia membawa wanita lain, pendeta, ampuni. Amin. Karena saya masih ingat ketika saya di satu kota Madiun, ada orang yang sudah, ibu-ibu yang sudah mau dipanggil Tuhan, sudah betul-betul kritis. Saudaraku, sudah didoakan 21 tokoh agama, didoakan pendeta, mulai semuanya saudaraku. Kemudian saya datang diajak, saya didamping oleh Dokter Tan waktu itu dari Madiun, spesialis dokter umum. Kemudian ketika saya lihat dia hampir setengah mati, dia teriak-teriak, sudah mau sekarat. Tuhan tidak ngomong, coba tanya, apakah pernah menyimpan kepahitan? Saya tanya, Bu, apakah ada kekecewaan selama? Dia mulai nangis. Dia bilang, mertua saya. Makanya ada bunga lidah mertua kan. Mertua dan menantu harus baik sama-sama. Amin. Saya mulai mengampuni, Bu, dan semua kita saya tidak doa dalam nama Yesus, saya tengking dan tidak, saya ampuni. Nangis dia. Ampuni. Tidak sampai 8 hari kemudian berangsur-angsur mulai pulih. Pengampunan membawa penyembuhan, pengampunan membawa kesehatan, pengampunan membawa berkat. Jadi kalau hari ini saudara yang dengarkan program ini sedang kecewa, sakit hati, 1 kali, 2 kali masih ku bertahan, 3 kali tidak sudi, pendeta, ampuni. Izinkan Tuhan melakukan perkara ini. Saudara tidak mampu, pendeta. Kalau kita tidak mampu, Roh Kudus akan memampukan dalam hidup kita. Amin. Semua yang terjadi God in control. Setan berusaha untuk mencuri sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan saudara. Tapi Yesus untuk membawa hidup buat kita. Yang paling terakhir, kenapa saudara dan saya harus be like Christ? Harus menjadi sama seperti Kristus. Statement yang terakhir saya bagikan buat saudara. Part of being a champ is acting like a champion. Bagian dari seorang menjadi juara adalah bertindak seperti seorang juara. Saya ulang. Bagian dari seorang menjadi juara adalah bertindak, mentalitas, berpikir bahwa dia adalah seorang juara. Sahabat Kristus. Oleh karena itu saya menyadarkan setiap kita untuk mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kita. Kenapa kita harus be like Christ, menjadi sama seperti Kristus? Tujuannya adalah supaya endingnya kita dipersiapkan menjadi pengantin-pengantin yang siap untuk dipertemukan dengan pengantin pria. Gambarannya gereja seperti itu. Oleh karena itu hari ini, kalau ingin engkau menjadi pemenang, sang juara, berpikirlah mentalitas kingdom. Engkau punya mentalitas sebagai juara. Saya menyadarkan saudara, saya mengingatkan saudara kembali bahwa kita adalah anak-anak raja. Saudara jangan percaya, saya yakinilah bahwa kehidupan saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Karena anak raja berhak menerima semua warisan ilahi yang Tuhan sediakan. Atas surga atas setiap hidup kita. Amin, amin, amin. Oleh karena itu, mari sama-sama mati bersama dengan Kristus. Keakuan kita, kedagingan kita mati. Karena ketika kita mati bagi Kristus, kita mengalami pertumbuhan. Kemudian, kalau engkau sedang mengalami kegagalan,
Lagunya Tommy Cipisa, gagal dan gagal lagi. Dengar. Ketika selama saudara masih mau bangkit, mungkin saudara tidak sulit untuk mencintai lagi. Bangkit. Saudara trauma setir mobil, bangkit. Saudara trauma untuk berbisnis, bangkit kembali. Trauma untuk membangun rumah tangga, bangkit kembali. Di situ letak kuasa Tuhan. Hanya ketika hidup seperti Yesus. Amin. Mengampuni, menyayangi, semuanya bagian Tuhan. Berpikir anak raja, berpikir pemenang, berpikir sang juara, berpikir, makanya Alkitab berkata, semua yang baik, semua yang indah, semua yang perkasa, semua yang mulia, pikirkan kan itu. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya terobosan-terobosan baru akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan sementara kita akan persiapkan perjamuan kudus. Haleluya. Siapkan saudara mungkin di apartemen saudara. Saudara ada di tempat kos saudara. Saudara ada di rumah. Mungkin saudara sedang ada di dalam perjalanan meninggalkan ketika dengan program ini. Saudara persiapkan perjamuan saudara. Karena Tuhan begitu sayang kepada saudara. Jangan komplain ketika hadapi suffering, penderitaan, kesulitan. Karena sebentar lagi kakak, saudara akan ada mujizat Tuhan yang dahsyat. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan sama-sama. Ku tanganmu, ku di hatimu. Katakan di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, oh. Ku di tanganmu. Thank you Jesus. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ketika kita ada di dalam Kristus dan kita tidak hidup sama seperti Kristus, kita sedang berhutang atau bersalah. Hari ini target ilahi Bapa, Putra, Roh Kudus, saudara be like Christ, menjadi sama seperti Kristus. Angkat roti di tangan kananmu. Haleluya. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang ambil cawan yang berisi anggur. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan jika kita datang kepadanya. Karena firman Tuhan juga berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil dan menyucikan kita dari semua kejahatan. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari buka tangan bersama-sama. Not good idea, but God idea. Hidup ini bukan karena kita bisa. Kita bisa lakukan apa saja karena free will. Tapi kita dituntut hidup menjadi sama seperti Kristus. Dan dengar, jangan pernah curiga kepada Tuhan. Kenapa diizinkan sakit? Kenapa diizinkan menghadapi masalah? Kenapa diizinkan berpisah? Kenapa diizinkan putus cinta? Kenapa diizinkan gagal? Allah punya tujuan untuk menjadi sama seperti Kristus. Yang kedua, mengalami mujizat. Dan yang ketiga, menerima kemuliaan. Katakan, aku berserah pada Yesus.
Nanti pendeta Hengki menutup dan melepaskan berkat dan mujizat buat saudara semua. Aku berserah. Not good idea. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi sama-sama aku berserah. Saudara dengar, berserah kepada siapa? Menentukan akan apa yang terjadi. Menyerah kepada penasihat ajaib, menyerah kepada wonderful counselor, menyerah kepada Yesus yang berkuasa. Terjadi perkara dahsyat atas hidup saudara. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Silakan bawa pendeta Henry. Tuhan, kami bersyukur ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan membentuknya menjadi sempurna mulia seperti Kristus, berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan selalu tinggal dalam kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Selalu mengalami mujizat dan dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun. Kami selalu ada pertolongan karena Tuhan selalu bersama kami. Kami berserah di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan kami rindu terus melihat pembelaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga nama Tuhan selalu dimasyhurkan dimanapun kami berada. Kami bersyukur hari ini Bapa, mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah rumah tangga ditolong Tuhan, masalah pekerjaan Tuhan buka jalan, dan apapun jalan-jalan buntu di hadapan kami, selalu ada jalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami bersyukur bahwa mulai hari bersama-Mu, minggu bersama-Mu, dalam tuntunan Tuhan yang hebat dan luar biasa, kami percaya kami dibawa